Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sejarah Indonesia kelas 10 IPS 3 yang beranggotakan saya sendiri Hasya Amelia, Jovin Bonita Kristi, Irwan Irlandi, dan Kurniawan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil PPT kelompok kami mengenai kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Yang pertama, A. Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Jovin. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan kerajaan Goa pada 1618, Bima ditaklukkan pada 1633, dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Hubungan antara kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Pemban Selaparang, Pemban Penjangkik, dan Pemban Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari FOC setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Oleh karena itu, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang, mengingat ancaman dan serangan dari FOC yang terus-menerus terjadi. B. Kerajaan Bima. Kerajaan Bima adalah kerajaan Islam yang didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Sultan pertamanya adalah Raja ke-27 dari kerajaan Bima yang bernama Lakai. Wilayah Kesultanan Bima meliputi Pulau Sumbawa. Kesultanan ini telah dipimpin oleh 14 sultan. Sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan nama rajanya yang pertama masuk Islam ialah Rumata Bata Wadaya bergelar Sultan Bima atau Sultan Abdul Qahir. Sejak itu pula terjalin hubungan erat antara kerajaan Bima dengan kerajaan Goa. Lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bonggaya setelah kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC. Akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaan ketika POC mau memperbarui perjanjian dengan Bima pada tahun 1668 ditolak oleh Raja Bima. Turunnya ngampok ketika Tambora merampas kapal POC pada 1675, maka Raja Tambora Kalongko pada kebesarannya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Hol Sejin.